Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Efesus 4 ayat 20 sampai 32 saya akan bacakan bagi kita sekalian ya, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Efesus 4 ayat 20 sampai 32. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu dahulu. Nah, Bapak Ibu ingat kata-kata ini ya. Harus menanggalkan manusia lama yang di akhir hidup manusia lama ini ya, menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ada begitu banyak hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita terjadi karena nafsu kita tidak kita tanggalkan. Manusia lama kita nggak tinggalkan. Kemudian ada pesan dari Tuhan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian di bawah-bawah ini semua tentang hal-hal yang praktis. Apa artinya meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru? Ayat 25 sampai 30. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota tubuh Kristus. Apabila kamu menjadi marah, berarti boleh marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis waktu kita membiarkan kemarahan kita hidup terus-menerus. Ini saya parafrase biar makin jelas. Ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini artinya mengenakan manusia baru dan meninggalkan manusia lama. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, meninggalkan manusia lama, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, mengenakan manusia baru di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari keselamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, semua yang tidak tertulis, tapi semua yang menjadi kejahatan harus dibuang. Mengenakan manusia baru, ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Kenapa kita mengampuni? Karena Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, saudara-saudara, PR di minggu lalu saya mendorong Bapak Ibu untuk mengerjakan PR tentang membuat garis kehidupan, dan saya sudah berikan dokumennya di grup sharing kita untuk Bapak Ibu mulai tulis, dan ini Bapak Ibu kerjakan selama berminggu-minggu. Jadi bukan satu minggu kelar, butuh waktu karena mengingat itu butuh waktu. Nah, tujuan saya memberikan PR, dan saya nggak akan kumpul ya, jadi saya nggak akan kumpul. Untuk mengingatkan kita kembali lagi akan peristiwa-peristiwa luka hati. Kan dalam 2 bulan ini kita akan mau bahas tentang topik-topik pemulihan, penyembuhan. Nah, kita perlu. Terus bagaimana kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dengar kalau kita bahkan lupa. Kemarin gue sakit hati sama siapa ya? Dulu waktu aku masa kecil, gue kepahitan sama siapa ya? Apa masih ingat kita pernah di sexual abuse? Atau di verbal abuse? Kata-kata yang kasar, yang melukai hati kita. Atau emotional abuse, Bapak Ibu. Nah, jadi ini perlu dikerjakan untuk kita mulai memproses di dalam perjalanan kita. Nah, dan kita juga bisa mulai belajar, kalau memang belum ingat, mulailah dengan konflik 12 bulan terakhir. Konflik 12 bulan terakhir yang pernah Bapak Ibu alami. Jika kita pacaran, menikah, dan punya orang tua, tak mungkin tak ada yang sakit hati. Pasti pernah. Minimal level 1. Aduh, jengkel. Nah, itu udah terluka loh Bapak Ibu. Jadi, jangan waktu saya sebutkan sakit hati, itu bukan sesuatu yang kayak wah, kita dikhianati sampai hati kita pergi. Enggak. Jadi sakit hati itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada sesuatu yang simple. Waktu orang mengatakan, enggak mau, saya mau begini, dan saya sakit, aduh, saya jengkel, itu sakit hati sebenarnya. Itu udah sakit hati kategori. Nah, itu Bapak Ibu tulis, oke, gue sakit hati karena orang ini ngomong begini. Walaupun hanya level 1. Kenapa? Karena nanti kita akan melihat pola. Jadi waktu Bapak Ibu nanti menulis makin banyak, bisa 10, 15, 20, nanti kita akan dalam pelajaran-pelajaran kita ke depan, Bapak Ibu nanti melihat pola apa yang terjadi di dalam hidup saya.
Oleh karena itu, PR ini perlu dikerjakan. Tanpa kita mengenal itu, tanpa kita mengingat dengan jelas, hampir tidak mungkin ada pemulihan. Oke, Bapak Ibu ya, tanpa mengingat dengan jelas. Dalam konseling-konseling luka batin yang biasanya mereka agak lebih intens ya, bisa sampai menangis, sampai mereka nunduk, sampai apa, hampir semua konseling itu akan melibatkan membawa kita kepada memori masa lampau. Memori itu harus dibuka kembali. Seperti borok, kalau tidak dibuka tidak akan sembuh. Waktu borok dibuka, sakitnya setengah mati. Waktu kita ada kanker atau ada sesuatu di dalam tubuh kita rusak dan harus dioperasi, Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu sadar nggak? Kita harus dianestesi loh kalau operasi. Artinya apa? Kalau mata kita menganga dan kita merasakan sakit, sakitnya itu dibelek. Makanya harus anestesi. Karena memang itu sesuatu yang menyakitkan, begitu. Jadi proses yang saya lakukan ini adalah proses yang kita kerjakan, ini proses yang perlahan-lahan. Jadi saya tidak akan membuat Bapak Ibu menangis, terus tiba-tiba nangis ke depan, kecuali Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu, dan kita akan doakan bersama-sama. Tapi ini akan proses yang bagi saya itu perlahan-lahan. Jadi perubahan yang perlahan, tapi pasti akan lebih lama dan lebih awet dan lebih cepat daripada sesuatu yang cepat-cepat. Nah, kita perlu mengingatnya sama seperti di kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa hal Bapak Ibu dari Efesus 4 ayat 20-32. Di dalam Efesus 4 ayat 20-32, dengan kita mengingat ini, Bapak Ibu, kita diingatkan kembali untuk kita bisa meninggalkan manusia lama kita. Ada begitu banyak jenis manusia lama: dusta, mencuri, perkataan kotor, mendukakan Roh Kudus, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan segala kejahatan. Ini adalah manusia lama yang harus tinggalkan. Termasuk segala kejahatan ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti masih banyak lagi. Ini cuma beberapa daftar. Dan kita diingatkan untuk mengenakan manusia baru. Kalau marah, yes, tapi jangan berlarut dalam kemarahan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu, hampir semua kemarahan kalau kita tidak mengendalikan diri dengan tepat dan mengungkapkan kemarahan kita dengan tepat, hampir selalu dipakai iblis. Hampir selalu. Paling gampang gini aja. Muka kita kesel, tapi kita nggak mau ngomong sama orang itu. Oh, gitu doang. Saya nggak berkata apa-apa, mukanya saja kelihatan. Oh, iblis pakai. Rasain lu nggak berguna hidupmu di mata orang itu. Lu nggak berharga. Lu dianggap sampah. Muncul kata-kata luka hati yang kita nanti akan pelajari. Hanya karena orang itu kayak. Nah, jadi jangan marah dan membuat orang itu memberikan kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan relasi di rumah tangga, di antara pasangan, dan juga di gereja. Bekerja, jangan mencuri. Bekerja dengan tangan agar bisa bagikan pada orang miskin. Bukan menggunakan perkataan kotor, tapi berkata-kata membangun. Jadi semua yang kita katakan, apakah menolong orang dalam iman atau tidak? Bapak Ibu perlu refleksikan itu. Ramah, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Sebagaimana kita adalah Allah, sebagaimana kita adalah umat Allah yang kudus. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mulai memperhatikan bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari. Nah, saat kita melakukan tindakan-tindakan jahat ini, Bapak Ibu, ini yang biasanya membuat orang itu sakit hati kepada kita. Selain daripada Efesus 4, kita bisa melihat ada beberapa hal. Kadang-kadang cara kita itu terkena sakit hati, salah satunya pertama-tama dengan kata-kata. Kita bisa menggunakan kata kritik. Kita ngomong kepada pasangan kita, ih suka banget sih letakin barang sembarangan. Gak marah ya, gak marah. Cuman kayak, enak, iya ya, oh taruh tempatnya di sembarangan lagi ya. Gak perlu marah kok Bapak Ibu, tinggal kasih kata-kata tajam, padas dengan intonasi dan sinis. Udah muantep, itu rasanya asik nih Bapak Ibu. Asik dosanya. Nah, bodoh lu, otakku di mana? Nyesel banget gua nikah sama lu. Kalau kamu tidak bisa lakukan yang benar, dah gak usah pelayanan, lu gak komitmen, lu gak disiplin, ngapain lu pelayanan? Dibanding kakakmu ya, anak tetangga. Aduh, cuma gitu doang. Sesuatu yang bisa membuat kita kata-kata. Sindiran, hebat kali ya, baru ingat ya. Iya, ya kan? Cuman gak senyum. Tumben inget. Nah, beda ya kalau mukanya agak senyum ya. Iya, tumben inget gitu. Nah, orang kayak iya gitu. Cuman kalau cara buat orang emosi gampang kok Bapak Ibu, gunakan kata-kata positif tapi mukanya kejam.
Oh, oh rajin ya? Oh, oh iya iya, yang nilainya bagus ya. Udah gituin aja, dijamin Bapak Ibu. Wah sakitnya tuh lebih sakit daripada kita dimarahin. Kamu tuh gimana sih nilaimu kok rendah? Gitu. Nah jadi Bapak Ibu itu sindiran-sindiran. Kadang-kadang orang-orang, kadang-kadang kita bisa terluka hati juga waktu kita memberikan nasihat-nasihat yang tidak diinginkan. Nasihat-nasihat tidak diinginkan. Saya waktu di PGT kemarin, nah saya bersyukur saya ketemu dengan teman-teman ya. Mungkin karena kami laki-laki kali ya. Terus habis itu 4 kali saya itu selalu ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau ada 3 orang, minimal 2 ya, minimal 2. Tapi kalau sudah 3 kali ada orang ngomong yang sama, orang yang ngomong yang sama, ini udah time out nih. Ini gua bener-bener harus minta pengakuan dosa. Jadi waktu di PGTI kemarin retreat 2 hari, 4 teman saya, dulu saya 63 kilo Pak Bu. Nah Bapak Ibu kan melihat saya bertumbuh subur ya, jadi nggak gitu kelihatan. Saya dari kurus sampai saya gendut. Nggak Bapak Ibu nggak gitu kelihatan, kayak paling cuma oh Pak Peri tambah gendut ya, tambah berisi. Oh iya udah, tapi pelan-pelan. Tapi teman-teman saya semua kaget pol Bapak Ibu. Sampai ada waktu saya pergi lagi, saya ketemu sama Chief ini kayak, terus dia liatin. Wah ini siapa katanya, waktu kan aku senyumin si Chief ini, tapi dia nggak kenal saya, udah lama, dia alumni lama. Terus habis itu, Cik, ingat nggak gua Peri? Oh Peri, pantesan. Terus ini si Chief ini juga, syukurnya dia teman saya dan saya udah nggak baperan. Dia ngomong begini, saya pikir siapa ya itu ya, om liatin saya senyum. Bapak Ibu saya mau ketawa, saya tuh udah nggak bisa sakit hati, cuma kayak ketawa saya kayak, Ci, itu aku Ci. Iya Per, kan kamu dulu kurus. Iya memang gue kurus dulu 63 begitu loh. Saya habis itu teman-teman itu yang cerita lain ya, cerita yang lainnya lagi, teman-teman saya ngomong, Per, lu berapa sekarang usia? 38. Lu hati-hati lu, jaga badan lu badan lu udah kayak gini. Langsung to the point aja. Terus habis itu ngomong kayak gitu. Lu nanti kayak saya lo. Kolesterol udah mulai. Waktu kita masuk angka 40 yang 44 142 ya, kadang-kadang 39 38, Per, hidup itu berubah katanya. Terus saya udah mulai panik, satu orang ngomong kayak begitu. Jadi harus makan, harus mulai jaga makan. 1 kali. Cuma 1 ya kan. Masih aman. Orang kedua, orang berbeda, bener-bener orang berbeda, ngomong hal yang sama, kira-kira kurang lebih sama. Oh, Tuhan serius nih gue pikir ya. Ini udah mulai nih saya kira. Oh, udah kepikiran orang kedua. Orang ketiga, 3 orang pas, Bapak Ibu. Dan kalimatnya selama. Sebelum lu 40, lu jaga sekarang. Itu cukup menarik loh Bapak Ibu, konsep mereka 3. Mereka udah 50-an teman-teman saya. Kakak-kakak usia mereka jauh lebih tinggi. Lu jaga. Nanti kayak saya tuh 40 tuh. Sekarang ini kayak jadi olahraga setiap hari katanya rajin tuh kayak, aduh Tuhan tolonglah saya untuk jaga lebih makan yang pikir. Nah, Bapak Ibu, itu nasihat-nasihat tertentu yang bagi saya nggak masalah gitu loh. Tapi kadang-kadang kita memberikan nasihat yang tidak perlu kepada orang dan kita terluka gitu. Syukur saya kenal sama Chief ini, dia tidak bermaksud karena dia orang Medan ya. Jadi saya udah tahu, oh ini orang Medan suku tertentu, dan kemudian habis itu dia ngomong belak-belakan kayak begitu. Terus saya mau ketawa, saya iyalah Ci, mau gimana lagi Ci, gue bilang kayak gitu. Waduh, dari Ci-nya udah ketahuan ya. Cuman ada sukunya lagi, cukup menarik itu kalau di Medan, ngomong tuh langsung to the point. Duh saya ketawa. Nah Bapak Ibu, jadi itu cara-cara kita terluka. Nah, nanti kita akan lihat kenapa sih kita terluka. Kemudian kadang-kadang kita sakit hati karena perilaku. Kita dengan sengaja pergi dari rumah waktu pasangan atau anak kita mau bicara dengan serius, ya kita menghindar. Bapak Ibu kalau laki-laki, kalau suami Bapak Ibu pergi keluar terus, nggak pulang-pulang, padahal sebenarnya nggak penting-penting amat dia kerja, dan bisa pulang cepat di rumah, dia mungkin kurang nyaman di rumah. Diperkirakan. Jadi pikirkan itu. Mirip kayak anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya, kalau kita kurang nyaman di rumah, kita pengennya keluar. Ya ngapain ada di rumah, bukan home sweet home kan? Itu jadi kita boleh berpikir, wah dan kita sebagai orang tua terluka, anakku kok keluar terus ya? Oh suamiku kok keluar terus ya? Jangan-jangan istri kita yang keluar terus karena kita bapak rumah tangga yang baik. Atau waktu mereka mau bicara, kita pasang video kencang-kencang atau nanti kita lihat aja selagi mereka ngomong, itu bisa menimbulkan luka hati. Orang tua, kita mungkin memuji satu anak, tetapi tidak memuji anak yang lain. Mungkin kita mengontrol kehidupan anak sehingga anak kita terluka hatinya. Kita menyebarkan cerita negatif atau rahasia tentang jemaat lain tanpa sepengetahuan mereka. Dengan sengaja mungkin kita tidak mengajak teman-teman kita untuk pergi bareng dengan sengaja, bukan tidak dengan sengaja. Terus orang itu tidak terlibat di dalam, tidak pergi bersama-sama dengan kita karena kita nggak ngomong.
Atau kita katakan hal-hal yang buruk atau komentar-komentar. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu, saya ingatkan waktu kita HUT kemarin, bagi teman-teman di Penatalayan, tolong hati-hati dalam berkata-kata. Kalau ada yang kurang, keep aja dulu, jangan ngomong di depan umum, kita beresinnya di belakang gitu loh. Jangan, "Ma, suaranya kenceng banget, Ma, tolong dikecilin dong." Abis itu orang tapi udah lagi pada rame gitu. Kalau mau ngomongnya sesudah itu gitu, ngomong sesudah itu, atau enggak ngomong langsung kecilin begitu. Nah Bapak Ibu, itu hal-hal tertentu. Dan kadang-kadang kita terluka karena bahasa tubuh tertentu, mirip yang kayak tadi, memandang dengan kata sinis dan dengan tatapan sinis gini aja lihatnya. Ini nggak nyaman loh dilihatin begini. Mukanya cemberut aja udah. Mulai menghela nafas ya, lihatin pakai. Lihatin dari atas kepala sampai sepatu, terus kayak langsung tunggu bentar, aku pakaian gue yang salah nggak, langsung udah gituin aja Bapak Ibu. Kita mungkin menyilangkan mata, menghindari kontak mata dengan sengaja, mungkin kita menghela nafas dan menggelengkan kepala dengan keras, kita mengejek dengan senyuman sinis. Senyumnya tapi sinis betul. Gini nggak enak banget nih mukanya, bukan senyum, tapi senyuman sinis. Tidak tersenyum atau memberikan ekspresi dingin. Kadang-kadang ini terjadi juga waktu kita di dalam gereja, waktu kita menyambut seseorang, muka kita memang default mode-nya, mode dasarnya itu memang agak jutekin Bapak Ibu ya, mohon maaf nih. Karena memang itu terjadi juga di dalam kehidupan atau di dalam pelayanan. Ini muka normal saya Bapak Ibu kalau lagi ngapain gitu. Jadi ini muka normal gitu loh. Jadi Bapak Ibu cukup melelahkan juga, harus diakui, karena kita tidak tahu kepada siapa saya berbicara. Sehingga saya nggak bisa begini terus kan. Oh ya, Ibu Rita, gimana kabarnya Ibu Rita? Ya, Ci ya, gimana kabarnya? Enggak, ini muka saya kalau lagi capek gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu udah kenal saya kalau lagi capek itu kelihatan banget mukanya itu udah. Kalau lagi emosi saya udah kelihatan banget mukanya. Mau nggak mau harus senyum. Gitu. Padahal kita nggak ngomong apa-apa. Dan hal-hal itu kita melukai hati sesama kita. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa cara di mana kita akan sakit hati di usia kecil. Saya akan berikan videonya, tapi tidak untuk saat ini. Nah, waktu kita tersakiti, permasalahan utamanya ini, Bapak Ibu. Kan kita bicara tentang siklus luka batin ya. Ini siklus kenapa kita terluka. Kita waktu terluka, kita melakukan dosa kepada orang itu. Kita merespons berdosa. Sehingga hubungan di antara kita makin memanas. Sebagai salah satu contoh, 4 bentuk dosa. Ya, Bapak Ibu. Menyalahkan orang. Ingat aja garis besarnya menyalahkan orang. Itu kata besarnya, kata-kata kecilnya agresif. Bapak Ibu sambil pikiran ya, apakah saya pelakunya? Jangan katakan, oh ini suami saya, oh ini istri saya, oh ini anak saya, enggak. Kita lagi sedang memproses luka hati kita, bukan urusan orang. Itu urusan orang, itu urusan dia sama Tuhan. Apakah saya agresif? Apakah saya arogan? Pernahkah Bapak Ibu marah? Mematahkan semangat? Membalas dendam? Menarik diri tapi untuk menghukum? Menghindar memang, tapi untuk menghukum orang? Mencari kesalahan? Mengamuk? Mengancam? Menyalahkan orang lain? Menyimpan dendam dan sarkastik. Tidak peduli mereka yang duluan mulai. Oke, Bapak Ibu ingat, ini dalam luka hati, tidak peduli siapa pelakunya, Tuhan menuntut kita untuk menanggalkan manusia lama. Ini adalah dosa. Marah ini dalam pengertian kita biarkan diri kita marah terus-menerus biasanya. Jadi ini dosa. Bukan sesuatu yang Tuhan tolerir. Oke, menyalahkan. Saat kita luka hati, sebagian dari kita mungkin suka dengan cara menyalahkan orang. Nggak pernah kita koreksi diri. Tak pernah. Bahkan kita benar pun, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk sarkastik walaupun kamu benar. Oke ya. Kita benar pun dilarang sarkastik. Dilarang itu balas dendam atau marah atau agresif atau menyindir, tapi untuk menyalahkan orang lain. Ini dosa. Dosa kedua. Nah ini nih, menyalahkan diri. Pikirannya negatif aja terus. Tapi negatifnya tentang diri ya, bukan tentang orang lain. Cemas, depresi, mungkin kita jadi manipulatif, membesar-besarkan masalah, mempermalukan diri, mengasingkan diri untuk mengambek
mengeluhnya itu ya mengeluh ngambek ya, mengeluh manjanya itu bukan manja yang baik romantis, tapi mengeluh manjanya itu kayak ini gara-gara gua nih. Jadi orang-orang seperti ini pengen untuk enggak kok, bukan salah kamu gitu loh. Jadi dia berharap membuat dirinya kasihan sedemikian rupa sehingga ada orang-orang yang akan memeluknya dan melindungi dan menyimpannya dan menghargainya gitu. Jadi dia menyalahkan diri. Menyakiti diri, Bapak Ibu jika punya teman-teman yang pernah menyakiti diri, sayat, ini orang-orang yang menyalahkan diri. Keluarganya pasti bermasalah itu, pasti bermasalah, nggak mungkin nggak. Tapi dia bukan tipe marah, dia tipenya memang salahku, memang aku brengsek, mungkin gara-gara aku lahir, gara-gara aku. Dia sayat untuk rasa sakit. Itu yang ekstrim. Depresi ini, Bapak Ibu kalau melihat orang-orang yang depresi bisa moodnya habis, sudah itu orang-orang yang cenderung lebih ke menyalahkan diri. Karena orang marah nggak akan depresi biasanya. Ya paham ya Bapak Ibu ya, yang udah pernah marah, kita nggak akan depresi. Karena kenapa? Karena kita salahkan orang, bukan salahkan diri. Oke, jadi Bapak Ibu udah mulai pola nih. Yang mana yang saya? Waktu kita sakit hati, dosa yang ketiga yang kita lakukan adalah kita mengontrol. Mengontrol dan mengendalikan diri beda ya. Mengendalikan diri adalah saya mau marah, saya tarik nafas, saya tenang. Oke, yuk ngomong kita lagi. Ada apa ya Pak Bu ya? Itu mengendalikan diri. Mengontrol adalah kita kuasai kehidupan kita sedemikian rupa sehingga kita tidak lagi terluka. Kita defensif. Kita intelektualisasi. Jadi kita kalau mau ngomongnya logika terus. Kan faktanya begini, kan faktanya begitu. Perasaan nggak dipakai. Perasaannya nggak dipakai. Gitu. Jadi perasaan itu dihilangkan. Karena orang yang pakai perasaan, dia sulit untuk mengontrol kehidupannya. Karena perasaan nggak bisa dikontrol, ya. sulit dikontrol. Menarik diri. Jadi Bapak Ibu melihat ada beberapa yang sama ya. Jadi di sini ada menarik diri, di sini ada mengasingkan diri, tapi motivasinya beda. Oke, yang mulai paham ya Bapak Ibu ya. Menarik diri, tapi untuk menghukum. Saya punya, misalnya istri saya itu apa-apa butuh periadi, misalnya. Kemudian, gue kan jengkel. Ya udah, gue pergi aja 1 minggu. Dia kan nggak bisa apa-apa. Mampus lu. Jadi aku menarik diri untuk menghukum, beda. Motivasinya beda. Nah, kalau menarik diri yang di sini mengasingkan diri untuk ngambek kayak udah habis gitu, untuk kayak ya udah pergi aja keluar ke mall kayak kemana, ke jalan, yang penting kayak kita pengen kalau bahasa Inggrisnya self pity party. Kita pesta untuk self pity kayak aku memang gitu. Sama-sama menarik diri. Ada juga menarik diri itu untuk mengontrol orang. Jadi biar orang itu tahu bahwa kamu nggak bisa apa-apa tanpa saya. Biasanya mengontrol hidup sama menyalahkan ini ada dikit-dikit sih, ada kesamaan. Menghakimi orang, mengkritik. Jadi dia menghakimi di sini, mengontrol biasanya ada menyalahkan ya. Jadi begini, orang itu karena terluka, dia berusaha mengontrol hidupnya sedemikian rupa sehingga dia itu tidak lagi merasa tersakiti. Jadi yang dia lakukan adalah dia itu menyerang orang untuk melakukan apa yang sama seperti yang dia lakukan. Menuntut orang-orang perfeksionis ya. Semua kita yang perfeksionis, kita punya kecenderungan besar kalau kita terluka, kita akan mengontrol hidup. Perfeksionis itu bagi saya dalam hal ini sebagai respons karena kita luka hati itu dosa. Terobsesi dengan kinerja. Yang terakhir melarikan diri. Nah ini nih, egois. Bapak Ibu yang pernah orang-orang kecanduan zat dan aktivitas, biasanya dia mudah melarikan diri. Orang-orang melarikan diri ya. Kerja, makan, seks, narkoba, nafsa, game, drama, itu apapun. Melarikan diri, mematikan perasaan, menarik diri untuk menghindari orang atau situasi, mengecilkan masalah, menghindar, suka merahasiakan niat. Jadi ngomong itu nggak terus terang, ada yang disimpan. Padahal kita bukan bisnis, ini cuma karena masalah relasi aja. Kayak takut nanti kita terluka lagi, ya udah kita simpan aja beberapa. Tidak bertanggung jawab dan tidak pikir panjang atau impulsif. Nah, saudara-saudara, ini cuma beberapa kata-kata yang Bapak Ibu mungkin bisa pikirkan bersama-sama. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa melihat bahwa waktu kita melakukan ini, coba ingat apa reaksi pasangan kita, sahabat kita, teman kantor kita, bos kita. Coba diingat-ingat. Oh, waktu saya menyalahkan diri saya, pasangan saya itu merasa apa ya? Apa yang dia lakukan? Waktu saya menyalahkan orang atau mencoba mengontrol dirinya, apa yang saya lakukan? Dia yang memulai.
Tapi saya juga berdosa karena memilih salah satu dari 4 respons itu. Dan saya membuat orang itu berdosa. Ini mengapa ada namanya lingkaran setan, mengapa konflik atau relasi atau luka hati kita itu nggak pernah beres. Karena kita akan selalu berputar di sana. Mungkin orang itu adalah pelakunya. Mungkin Bapak Ibu. Mungkin orang itu pelaku. Dan saya jadi korban. Tapi ingat, semua korban akan menjadi pelaku. Jadi Bapak Ibu setiap kali Bapak Ibu melihat orang-orang yang dosanya itu kayak, wah luar biasa dia, ngontrol sekali ya, sampai istrinya nggak tahan, suaminya nggak tahan, kayak ini korban sebenarnya di masa lampau. Karena orang sehat nggak akan jadi pelaku Bapak Ibu. Sebagian dari orang-orang yang membuli di sekolah, hampir dipastikan di rumahnya itu ada bentuk bully atau abuse tertentu dari orang tua. Entah apakah fisik, apakah emosi, apakah kata-kata yang dilakukan orang tua, tapi kan anak-anak nggak bisa melawan, bener ya? Udah gede, apa yang dilakukan anak-anak? Datang ke sekolah, cari anak-anak yang rada-rada diam-diam, anak-anak introvert, anak-anak yang kayak lambat-lambat berpikir, anak-anak yang rada-rada bego-bego dikit gitu loh. Asik ini. Nah, orang yang menjadi bully itu macam-macam ya, bisa juga orang tuanya terlalu manja sehingga anak-anak ini tidak bertumbuh, tidak tahu hukum moral yang baik, bisa jadi. Tapi dari beberapa kasus yang saya lihat, yang saya pernah tangani, anak-anak ini itu di rumahnya itu sangat tidak harmonis sekali. Jadi Bapak Ibu, ini yang terjadi. Setiap kali kita melihat jahat sekali ya dia, saya selalu pikir, Tuhan kasihan sekali ya dia, aku nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupnya. Mungkin rumah tangganya berantakan, mungkin papa mamanya tidak mengasihi dia. Dan kalau saya udah mulai melihat misalnya orang melukai saya dan keluarganya bermasalah, saya malah kasihan. Ya udahlah, dia udah dapat, dia sudah menuai apa yang dia tabur kok. Cuma dia pengen nabur lagi sama orang-orang lain agar orang-orang lain tuh lebih terluka. Jadi ini terjadi. Nah, Bapak Ibu mungkin ingat kisah ini ya. Inilah video viral kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya di Surabaya, Jawa Timur. Visual kekerasan sengaja kami samarkan. Dalam video, pelaku tega memukuli sang istri berulang kali disaksikan kedua anaknya. Sang anak pun tak luput dari kemarahan ayahnya. Korban mengklaim kerap mendapat perlakuan KDRT dari suaminya sejak anaknya berusia 4 bulan hingga kini berusia 20 tahun. Karena tidak tahan dengan kekerasan yang dialaminya, korban akhirnya melaporkan kasus ini pada polisi. Nah, Bapak Ibu kalau cari di internet juga nanti tahu namanya. Nah, Bapak Ibu, ini seorang pengacara dan pendeta. Dan dia caleg juga, caleg kuning, tapi bukan kuning yang Golkar, yang lain lagi gitu. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melihat situasi seperti ini, yang luar biasa jahat siapa? Suaminya ya? Ya dong. Nah, Bapak Ibu ngelihat gambarnya, kalau di TikTok mukanya nggak di blur, kita bisa lihat tangannya, kita bisa lihat dia lagi pegang barang. Itu kalau di TikTok. Kalau di YouTube itu mereka blurkan semuanya, kalau Bapak Ibu lihat gitu loh. Terus direkam lagi istrinya ditoyor pas di kamar, terus dia lagi terus dia cuma pakai swempak doang gitu, toyor gitu loh, istilah kayak gitu, sampai mukanya marah gitu. Nah, kalau saya ingat waktu saya paling berkesan, sekali lagi, kalau saya suka mengulang ini karena itu paling berkesan. Si pendeta Yakub selalu ngomong kita di dalam konseling, Periadi, kalian kalau ada seorang ibu tiba-tiba nangis datang ke ruang konseling kalian, lagi dalam keadaan berdarah, lagi fresh, masih darahnya muncul, Pak, suami saya mukul saya. Jangan telan mentah-mentah. Kenapa? Selidik demi selidik, tahu-taunya rupanya si istrinya selalu bully suaminya. Mungkin kita nggak tahu ceritanya kan. Bully suaminya, tertekan selama 10 tahun, 15 tahun. Kali itu sesuatu di dalam jiwanya putus. Dan si wanita yang membuli suaminya lupa bahwa suaminya adalah laki-laki. Dibogem istrinya. Yang salah siapa? Coba, setelah Bapak Ibu tahu kisahnya misalnya latar belakangnya seperti itu. Mulai bingung kan? Jadi dalam konseling jangan pernah percaya apa yang orang katakan pertama kali. Ada hal-hal yang belum diceritakannya.
Karena orang selalu menceritakan hal-hal yang baik tentang dirinya dan bagaimana saya menjadi korban. Dalam kasus ini setelah saya selidik, ada kemungkinan besar memang suaminya itu punya masalah kejiwaan gitu loh, secara kepribadian kasar. Kemungkinan besar kalau istrinya ini, mungkin kalau saya ngomong sama istrinya, kemungkinan asumsi saya bisa jadi pas pacaran udah ketahuan kok ini laki-laki kayak gimana. Karena dari anak usia 4 bulan seperti itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Berarti baru nikah udah begitu, berarti pas pacaran sebenarnya udah ketahuan. Tapi seperti biasa orang-orang anak-anak ini Bapak Ibu, bagi anak-anak kita laki-laki atau anak-anak perempuan yang selalu dibully sama orang tuanya, mereka kemungkinan besar akan memilih pasangan yang sama dan terjebak. Dan saya barusan ngomong sama Sita, beberapa temannya, mungkin 1 atau 2 temannya juga kejadian. Terus saya lihat, benar ya Tuhan, mereka tidak memiliki kemampuan memilih pasangan yang sehat rohani dan sehat kepribadian karena tidak mampu, karena berpuluh-puluh tahun mereka memandang keluarga seperti itu, yang mereka kenal seperti itu gitu. Jadi itu sangat bahaya sekali. Nah Bapak Ibu, mana yang salah? Belum tentu suaminya berdosa nggak? Oh jelas, mukul kayak begitu. Manusia macam apa itu? Tapi waktu kita konseling keluarga, kita perlu melihat apa yang menjadi respons dari istrinya. Apa yang terjadi? Kenapa setelah 4 bulan anak lahir, suami ini mulai keras? Tapi dia belum spesifik ya. Katanya dari anaknya 4 bulan. Kalau saya jadi konselor, saya tanya, Ibu, kalau yang Ibu ingat, apa yang Bapak lakukan? Jangan-jangan mungkin, kita belum tahu asumsi, si Bapak itu cuman kayak marah-marah doang, kayak, udahlah, cuma gitu, tapi nggak pernah mukul. Ceritanya beda loh ya, ceritanya beda. Berarti ada sesuatu, mungkin di dalam periode itu dia tegang, istrinya merespons dengan berdosa, bisa ya, ada asumsi itu ya, sehingga suaminya makin meninggi, dan istrinya makin merespons bersalah, salah, dan nggak tahu mungkin tahun keberapa si suaminya pertama kali mukul, benar-benar mukul, Biasanya suami-suami kalau lagi marah kita pasti hajarnya mungkin tembok, atau enggak kita, gitu. Akan sangat sulit kemungkinannya kita mukul orang kecuali kita sudah tidak tahan lagi. Dan itu memang menunjukkan berarti suaminya membiarkan dirinya terus berdosa, bahkan walaupun dia pendeta. Jadi Bapak Ibu, saya kasih pendeta ini sebagai peringatan bagi saya dan peringatan bagi kita. Tak peduli kita sudah 30 tahun jadi orang percaya, pendeta aja kayak begitu loh. Tiap hari dia mungkin tiap minggu dia khotbah. Mungkin tiap minggu dia khotbah. Jadi apa yang terjadi? Nah, makanya di siklus luka hati ini kita pengen melihat. Kita bukan melihat apa yang mereka lakukan, tapi kita melihat Tuhan apa yang menjadi responsku. Apalagi waktu nanti kita buat garis kehidupan, konflik 12 tahun terakhir kan kita lakukan lagi kita udah dewasa ya. Betul ya? Berarti ada masalah dari kita juga dong. Kecuali di masa kecil, tapi saya nggak ngomong masa kecil karena itu nanti panjang. Nah, Bapak Ibu, tidak peduli siapa yang duluan salah, siapa duluan yang memulai, siapa duluan yang menyakiti kita, Efesus 2 ditujukan untuk setiap kita, baik si pelaku dan korban. Nah, ini tidak mengecilkan keseriusan dosa dari pelaku. Dan kita tetap perlu harus merespons ilahi. Kita akan bahas apa saja yang baik itu apa, yang baik dan benar itu apa, itu minggu depan. Matius 5:44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah teman-temanmu dan sahabatmu, kasihilah orang yang mengasihi kamu dan sudah memberikan kamu makanan, minuman, uang, jajanan, dan pakaian, dan berdoalah bagi mereka yang sangat sayang sama kamu. Oh bukan ya Pak Bu ya? Ditulisi musuh loh, musuh. Lukas 6 ayat 27-28, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, mintalah berkat kepada orang yang memberkati kamu, berdoalah mereka bagi yang sering mendoakan kamu. Oh bukan juga, salah ya. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, orang yang mengutuk kamu. Sekarang tidak peduli dia, berarti musuh kita pelaku kok. Kita nggak salah pun, kita pun nggak salah. Bapak Ibu, kita katakan musuh. Bapak Ibu, ini ayat yang sama sekali nggak nyaman. Bagi saya ini nggak nyaman. Karena kalau kita salah, kita pengennya hajar dong. Kalau dia pelaku, dia yang disikat dong. Yang diganyang yang mana? Yang salah atau yang pelaku atau korban? Ya pelaku lah. Tapi Tuhan berkata tidak. Roma 12 ayat 20.
Tetapi jika mertuamu yang baik hati lapar, berilah dia makan, ajaklah dia mungkin ke tawan gitu. Karena mertua atau menantu kita itu suka ngajak kita makan. Jika mungkin orang tua kita itu selalu, "Dek mau makan apa? Dek mau minum apa? Yuk beli miswe, yuk beli ini, yuk beli itu." Jadi jika orang tua kita itu haus, tapi karena dia begitu baik, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan barang enggak ya? Bahkan jika orang tua kita itu tidak memberikan kita minum, berarti dia adalah musuh kita, dia mengabaikan emosi kita. Apa yang Tuhan katakan? Berbuat baik. Oh Bapak Ibu, ini ayat-ayat yang ini sangat-sangat tidak nyaman ini. 1 Petrus 3:9, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Apapun respons kita harus memilih yang baik. Kita akan melihat 4 respons ke depan, tapi Bapak Ibu bisa baca Efesus 4. Waktu saya ada konflik, apakah saya geram, apakah saya ini, Bapak Ibu bisa gunakan itu. Nah, Bapak Ibu, tapi mengapa nih? Kita mulai cek, mengapa kita berdosa? Mengapa alasan kita berdosa? Nah, seringkali waktu kita berdosa seperti ini, kita itu fokus sekedar pada perilaku. Fokus hanya sekedar pada perilaku. Terus kita bereskan. Aduh Tuhan, aku bersumpah tidak akan mengkritik suamiku. Kemudian besok kita lakukan lagi. Ya dong. Karena kita bersumpah demi Tuhan gitu loh kan. Aku jadi ingat yang video 10 tahun yang lalu ya. Demi Tuhan, siapa sih yang ada laki-laki yang dia marah-marah gara-gara apa sih, lupa. Terus dibuat meme, buat lagu ding 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 demi Tuhan. Sampai berdiri marah-marah gitu. Kemudian mungkin kita kecanduan zat atau aktivitas tertentu, kita teradiksi dan kita, aku harus komitmen Tuhan, aku tidak mau melakukannya lagi. Bapak Ibu nggak akan beres. Karena kita lihat, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak bagaimana kita itu punya mobil dan mobilnya tidak jalan, tapi yang kita lakukan ngecat body, ganti ban, ganti kaca, ganti spion, cuman ngecek mungkin ring-ring di bawah mobilnya itu loh, biar rusak atau enggak. Ya mobilnya kalau nggak jalan, yang dilihat apa dulu? Mesin. Nah, di dalam diri kita, Bapak Ibu, Alkitab itu sudah menjelaskan kepada kita bahwa kita bukan berfokus pada perilaku terlebih dahulu, tapi harus kepada hati. Kepada hati. Matius 15 ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Segala pikiran jahat, segala pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat, muncul dari mana? Dari hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari hati terpancar kehidupan. Hai manusia yang lebih licik dari segala sesuatu, hati manusia lebih licik dari segala sesuatu, dan tidaklah ia terpahami olehnya. Siapakah yang dapat menguasai isi hati? Nah, di dalam konsep dosa ini, Bapak Ibu, saya akan berikan slide-nya berikutnya. Nah, sakit hati kita biasanya itu muncul karena masalah-masalah emosi atau perasaan yang tidak dibereskan. Contohnya, sebenarnya cuma 2. Saya tidak dikasihi dan saya tidak merasa aman dalam relasi atau waktu orang melakukan sesuatu, sehingga saya merasa melakukan respon dengan jahat. Ini kita ambil contoh ya, Bapak Ibu. Kejadian 4 ayat 1-16, Kain dan Habel, saudara kandung, sama-sama memberikan persembahan. Kain adalah seorang petani, dia pekebun, dia memberikan persembahan hasil bumi. Habel, adiknya, seorang peternak. Persembahan yang diberikan apa? Daging-dagingan. Pada saat itu sempat ada penafsiran mengatakan, oh si Kain itu karena ngasih hasil bumi. Kan di Keluaran Imamat Tuhan mintanya apa? Daging, lemak, darah. Makanya persembahan Kain tidak diterima. Tapi masalahnya bukan di situ. Karena perintah Tuhan belum ada. Kemudian si Kain menjadi marah, dia memberikan persembahan, punyanya tidak diterima oleh Tuhan, dan Kain menjadi perilakunya apa? Marah. Perilaku ekstrim yang kita baca apa? Dia membunuh. Mengapa dia membunuh, Bapak Ibu? Karena di dalam dirinya dia merasa tidak dikasihi. Dia merasa tidak dikasihi. Dia mungkin merasa tidak dihargai. Dia mungkin merasa tidak diterima persembahannya ditolak. Saat orang mau ngasih kita hadiah, kemudian hadiahnya udah nggak usah kamu kasih orang lain. Rasanya apa, Bapak Ibu? Padahal kita udah capek-capek beli, capek-capek milih. Rasanya apa? Tertolak. Ada perasaan tertolak.
Nah, tapi Tuhan sudah ngasih tahu, kalau kamu berbuat baik, kenapa mau kamu muram? Kalau kamu berbuat baik kan mau kamu berseri. Memang dari awal Kain itu hatinya jahat, bukan karena masalah hasil bumi. Kalaupun dia mungkin merasakan hal-hal seperti ini, dia membiarkan itu hidup. Karena di dalam Alkitab tidak dijelaskan apakah Kain membunuh Habel besoknya. Kemungkinan besar ada jeda waktu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ada jeda waktu, dia marah, Tuhan jelas-jelas sudah tegur, langsung di titik itu, tapi Kain membiarkan kemarahannya hidup. Dan dia membiarkan iblis memakai hidupnya. Kemudian pasti dia mulai merancang-rancang kejahatan. Dan kemudian dia bunuh adiknya. Tipe kesalahannya apa? Dia menyalahkan orang karena hatinya terluka, tertolak. Nah, tapi cerita ini juga menunjukkan kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita berharap Tuhan tuh pengen ngomong, negur kita. Tapi kita harus hati-hati juga bahwa ada orang-orang yang sudah Tuhan tegur pun dengan 4 mata dan dia tidak berubah. Contohnya siapa? Kain. Contohnya siapa lagi? Yunus. Tuhan ngomong langsung loh Bapak Ibu loh. Tuhan ngomong langsung, tapi dia tetap. Jadi memang hatinya jahat. Contoh lain, 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4. Seorang nabi bernama Elia ditugaskan Tuhan untuk menegur Ahab dan Isabel. Ini adalah raja dan ratu yang benar-benar menyebalkan. Jadi Isabel kan ya, Isabel banget gitu loh. Bukan sekedar Isabel gitu, tapi pasangan ini memang jahat, pasangan ini jahat. Tetapi waktu Elia datang dan menegur mereka, Isabel marah-marah. Isabel marah, bersumpah untuk mematikan nyawa Elia dalam waktu kurang dari 24 jam. Dia mau bunuh. Elia begitu takut. Apa yang dia lakukan? Ingat nggak apa yang dia lakukan? Dia melarikan diri. Dia pergi selama 1 hari. Di tengah-tengah rasa sakit hatinya, kemudian dia sampai ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam. Kemudian Tuhan masih berbaik hati loh. Kasih makan, kasih minum. Dan Tuhan tahu si Elia ini lagi sedih sekali, mungkin lagi marah, lagi sangat takutnya. Dan kemudian Elia ngomong begini, setelah 40 hari 40 malam, dan Tuhan sudah layani dia ya. Tuhan melayani Elia dan kemudian Tuhan kata, "Apa kerjamu di sini, hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Bapak Ibu bisa lihat nggak respons dia apa? Dia melarikan diri dan kemudian dia, "Tuhan, hanya aku seorang dirilah hambamu yang masih hidup." Melarikan diri. Mungkin dia ada unsur sedikit menyalahkan dirinya, agak sedikit ngambek dia. Kemudian Tuhan ngomong, "Lu balik, masih ada 7.000 orang Israel, bukan lu saja." Saat orang sakit hati, terluka, kecewa, dia berpikir, dunia runtuh dan tidak ada yang baik selain aku Tuhan. Bapak Ibu bisa ingat gak skenario ini? Dunia ini jahat, hanya aku Tuhan. Hambamu yang setia ini Tuhan yang terzolimi. Nah, saudara-saudara, ada luka hati yang terjadi di dalam diri Elia. Dan Elia mungkin bisa saja merasa tidak aman. Dia merasa takut, dia merasa rentan karena nyawanya terancam. Dia merasa tidak aman, Bapak Ibu, di dalam situasi itu. Nah, nanti di minggu depan yang kita harus bereskan pertama-tama adalah perasaan ini yang harus dibereskan, baru responnya. Tapi nanti itu minggu depan. Ini Bapak Ibu untuk lihat, sekarang Bapak Ibu setiap kali sakit hati, Bapak Ibu apa yang terjadi nih di dalam diri kita? Jadi, mulai dari tidak aman, jadi saya merasa tidak aman atau tidak dikasihi, memunculkan reaksi. Kalau saya merasa orangnya berharga, misalnya contohnya saya ya Bapak Ibu ya. Ini kan kita masih post ya, betul kan? Bapak Ibu, saya nonton, kalau saya pakai sosial media dong, saya liatin TikTok dong, IG kan, saya liatin teman-teman. Wih, gereja 100, 200. Teman saya baru rintis gereja di, mungkin kalau nggak salah di apartemen Asia. Cuma mereka ada duitnya memang waktu itu. Mereka masih ada duitnya. Kemudian mereka Jakarta Reform. Mereka benar-benar booking Reform, teman saya. Cuman mereka hire sebaik WL sama pemusik full set dari mereka karena dia baru rintis gereja. Jemaatnya udah 50, baru 1 bulan.
Bapak Ibu. Dan ini nggak tahu lagi nambah lagi. Dan Bapak Ibu melihat seperti itu, Bapak Ibu bisa ngerasakan, yang saya rasakan adalah perasaan saya apa? Saya bukan tidak dikasih karena Bapak Ibu mengasihi saya. Saya merasa tidak aman. Kok kayak begini ya situasi Tuhan? Dan aku merasa tidak kompeten. Nah, merasa tidak aman itu merasa tidak kompeten. Apa yang terjadi ya Tuhan? Posisi saya apa ini? Apa yang salah, apa yang keliru di dalam kehidupan? Kemudian Bapak Ibu, kalau saya nggak hati-hati, saya akan memilih dari 4 respons. Kebetulan saya bukan orang yang tipenya menyalahkan orang, berarti kemungkinan besar saya akan menyalahkan diri. Tuhan, apa yang salah denganku? Dan ini aku terjadi. Dan yang kedua, saya bukan tipe mengontrol ya, karena kepribadian. Jadi itu ada kaitannya dengan kepribadian. Kalau kepribadian kita secara umumnya perfeksionis, suka ngontrol, suka perintah, mungkin kita anak orang berada dan kita biasa memerintah orang, mungkin kita akan lebih mengontrol dan menyalahkan orang. Jadi dosa kita itu tergantung kepribadian biasanya. Dosa kita tergantung kepribadian. Ya saya akan melarikan diri. Mungkin saya akan tetap pelayanan, tapi saya kecanduan aktivitas tertentu. Mungkin saya bisa mematikan perasaan atau pindah ke gereja lain, atau mungkin saya mengecilkan masalah. Enggak lah, biasa aja itu, enggak masalah lah, memang konteksnya berbeda, ya cari-cari alasan. Tapi sebenarnya terjadi adalah saya perasaan tidak aman. Ini yang diberesin. Tidak peduli saya berusaha untuk merespons tidak melakukan ini, ya nggak bisa. Karena ini hati saya di sini. Nah, kenapa Bapak Ibu kita merespons dengan begitu jahat dan tetap berdosa? Karena kita nggak beresin hati kita. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong agar saya itu tidak perfeksionis atau tidak mengontrol orang. Tuhan tolong saya agar saya tidak bertanggung jawab, agar saya bertanggung jawab. Nggak, sampai 100 tahun nggak akan bisa. Karena ini nggak diberesin, karena kita nggak tahu hati kita apa. Bapak Ibu. Sewaktu saya merasa, saya merespons, jadi ini siklus hatinya adalah begini. Waktu saya merasa seperti itu, saya kasih contoh lain ya. Ini dalam konteks pasangan. Saya merasa diabaikan karena pasangan sering sibuk dengan pekerjaannya dan tidak kasih perhatian, ya kan? Merasa apa? Diabaikan. Suami-suami merasa tidak dicintai istrinya, istri-istri tidak merasai dicintai suaminya, suami-suami tidak merasa dihargai oleh istrinya. Kemudian sang suami atau sang istri merespon berdosa dengan cara apa? Mengeluh. Ya memang ya keluarga lain lebih baik ya, atau enggak mungkin kita mengontrol orang. Nah ini yang agak jahat nih yang saya pikir ini. Kita ceritakan keburukan orang lain. Jadi masih ada pasangan kita ngomong, ya iyalah maklum lah istri saya ya kayak begini ya Bu ya. Sambil ketawa. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Itu mempermalukan orang loh. Itu mempermalukan orang. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang buruk tentang pasangan kita atau keluarga kita di depan orang lain. Kecuali pada orang yang tepat dengan tujuan untuk memperbaikinya. Paham ya? Untuk memperbaikinya, untuk mendoakannya. Di luar itu no. Tapi kita gunakan itu dengan cara yang sama kan. Oh iya ya, ini anak saya ya, nggak apa-apa lah Bu ya, maklum lah ya ranking terakhir gitu. Jadi anak bapak mamanya atau bapaknya pengen mengontrol, menyalahkan anaknya tapi dengan caranya sedikit elegan. Terus dia ketawa, anaknya sakit hati. Saya merespon, kemudian pasangan merasa apa? Pasangan merasa dong, ya kan? Pasangan punya perasaan. Pasangannya merasa, oh saya disalahkan. Saya tidak dicintai ya. Oh saya rupanya tidak berharga. Oh saya sebagai suami tidak kompeten jadi suami. Aku sampah ya jadi suami. Mungkin istri kita merasa kayak, aku sia-sia banget ya ngurusin anak ya. Selama ini apa yang aku kerjakan tidak pernah dihargai suamiku. Mulai moodnya, perasaannya terluka, kemudian istri merespon apa? Tergantung kepribadian. Kalau istrinya tukang kontrol, yang dilakukan istri apa? Pak, selalu pulang ya jam 10 malam ya, saya tidak peduli kamu harus pulang. Atau enggak kita gunakan cara-cara lain untuk mengontrol, atau kita nyalahin. Atau mungkin kita masuk ke kamar, kita buka, kita cari ex kita yang baik. Dan dia lembut, dan dia baik sekali. Dan dia ramah, ya iyalah, bukan suami. Semua yang bukan suami atau semua bukan istri, kalau udah jadi suami istri lebih ramah yang di luar. Oh iya, karena kan kita kadang-kadang nggak tahan kan, udah dibilangin
Udah dibilangin gitu loh, capek, kita lemes, males. Iya, oh iya gimana, udah makan belum? Udah makan doang, cuma nanya udah makan. Iya, aku dicintai. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, dia merespons dengan melarikan diri atau merespons dengan mengontrol orang atau menyalahkan diri. Si pasangannya merasa apa? Dari lingkaran setan. Itu contohnya ekstrim. Biasanya contohnya itu mulai dari hal-hal kecil, tidak diperhatikan, tidak disayangi, kemudian kita ngerespons, kita jutekin dia, kita nggak ngajak ngomong, muter di lingkaran setan. Orang tua anak, kita merasa tidak dihargai sebagai orang tua karena anak tidak mendengarkan atau mengikuti nasihat yang diberikan. Kemudian saya merespons sebagai seorang orang tua yang baik dan benar, sebagai orang tua yang punya otoritas, saya ngomeli anak atau mengkritik dengan keras. Atau mungkin ada orang tua yang diam saja. Kemudian anak kita merespons seperti apa? Anak kita merasa seperti apa? Anak kita merasa dikontrol hidupnya, merasa tidak dipercaya. Kemudian anak memberontak. Saat anak memberontak, apa yang orang tua rasakan? Makin mengontrol dia. Makin mengontrol, lingkaran setan. Kemudian anak udah 15, 17 atau 18, 20 cabut dari rumah. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan melepaskan saya dari kandang singa. Nah, Bapak Ibu, jadi ada lingkaran setannya. Jemaat gereja, kita merasa tidak diperhatikan karena pendapat atau ide saya diabaikan di dalam rapat atau dalam pertemuan-pertemuan. Kemudian saya merespons, hati saya kan tidak diperhatikan, saya diabaikan, saya tidak dipedulikan. Kemudian saya berdosa dengan memilih, oh jadi gitu ya gereja ya, orang Kristen memang orang-orang fasik, orang-orang hipokrit zaman akhir. Mulai menarik diri dari setiap partisipasi di dalam gereja, agar nanti tidak tersakiti. Ya kan? Kita terluka, tapi kita menarik diri. Dan kemudian orang-orang yang lain akan melihat, mulai merasa, ada apa ya? Aku salah apa ya? Aku merasa kayak, bentar, apa yang terjadi ini? Karena kita makin jarang, kita sebagai jemaat merasa kita mungkin tidak dikasihi, mungkin kita tidak diterima, mungkin kita kayak merasa dihianati. Padahal menurut saya sebenarnya nggak apa-apa kok gitu loh. Kemudian nanti kita mulai merespon lagi, oh ya udah, kita putus hubungan. Nggak perlu WA, nggak perlu SMS, nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Lingkaran setan lagi, Bapak Ibu. Ini cuma beberapa contoh untuk melihat bahwa siklus luka hati kita disebabkan oleh kita sendiri. Tak peduli siapa pelakunya, tapi kita yang merasa. Saya berespons dengan berdosa, membuat orang lain merasa negatif, dan orang-orang dan kita ini kan orang-orang berdosa dong, yang masih belum menang, berdosa, dan kemudian membuat kita merasa negatif. Nah, yang harus kita bereskan adalah ini dan ini, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah ngurus perubahan orang lain. Saya lagi berjuang untuk tidak mengurus perubahan Bapak Ibu. Saya serahkan perubahan Bapak Ibu hanya kepada Tuhan. Karena kalau enggak, saya bisa stres. Saya ngubah diri aja setengah mati, ngubah diri aja setengah mati loh Bapak Ibu. Butuh proses, ada hal tertentu yang saya butuh waktu tahunan untuk bisa beres. Ngapain saya harus ngubah orang? Gitu loh. Saya berusaha sebaik mungkin. Jadi apapun yang terjadi Bapak Ibu, kita tidak urus pasangan kita, kita tidak urusi agar pasangan kita berubah, agar anak kita berubah, agar orang tua kita berubah. Termasuk agar jemaat saya tidak berubah. Kalau saya nggak akan ngurusin itu. Kita memberikan semua yang baik, kita merespons yang baik, selebihnya urusan dia sama Tuhan. Bagian orang ini urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita. Tak peduli Pak Tong yang ngomong. Bahkan kalau Pak Tong yang ngomong juga orang paling enggak di rumah nggak dilakukan. Iya kan, rata-rata gitulah. Nanti bahas saya pendeta pun, saya udah usia 55. Ayo nak ya, udah gimana? Terus baca Alkitab, firman Tuhan menjadi penguatan. Iya boksu, udah tua soalnya saya udah 55, udah 60 ya. Sungkan, orang makin sungkan, apalagi anak muda, mungkin makin sungkan sama saya. 20 tahun lagi. Dan apa mereka lakukan? Ya enggak ada hubungannya, Bapak Ibu. Jadi kita yang bereskan luka hati kita. Nah jadi Bapak Ibu sebagai tambahan PR kita di rumah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tuliskan garis kehidupan, coba ingat sakit hati yang kita alami 12 bulan terakhir, karena itu yang paling gampang diingat. Coba diingat, ditulis. Kemudian saya minta 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu gumulkan. Waktu aku sakit hati, dari 4 hal berdosa yang aku lakukan, dosa apa yang paling sering aku lakukan? Dalam situasi itu dosaku apa? Mengontrol diri, mengontrol orang, menyalahkan orang, melarikan diri atau apa? Tulis spesifik detail. Dengan cara seperti apa aku melakukannya? Bapak Ibu kasih tambahan. Dan yang kedua, kenapa aku merespon seperti itu ya? Sebenarnya aku yang terluka apa sih? Waktu itu terjadi, aku kenapa? Aku merasa nggak dihargai, aku merasa dihianati dalam relasi, bisa jadi aku mungkin merasa dianggap tidak penting ya di dalam gereja ini atau di dalam relasi ini. Apa yang terjadi? Nah,
Baru nanti kita bereskan di minggu depan, Bapak Ibu. Dan sampai di rumah, akui dosa kita. Karena ini adalah dosa. Tanpa pengakuan dosa, sampai mati kita nggak akan berubah. Kalau kita tidak mengakui memang nilai kita jelek, kita nggak akan mau belajar. Pengakuan dosa, aku berdosa karena telah merespon titik. Bapak Ibu tulis, aku berdosa karena telah titik. Aku berdosa karena membiarkan perasaan tidak dihargai menguasai aku. Aku berdosa karena membiarkan perasaan takut menguasai hatiku. Aku berdosa karena membiarkan perasaan marah menguasai hatiku. Pengakuan dosa, Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu minta pengakuan dosa sama Tuhan, dan Bapak Ibu minta agar Tuhan boleh memulihkan kita, minta agar Tuhan menyertai kita, Tuhan berikan aku kemauan. Sebenarnya aku pun mau pun enggak Tuhan sebenarnya dalam situasi ini, tapi Tuhan tolong, berikan aku kemauan. Tuhan tolong agar aku bisa mengalami kebebasan dari semua luka hati ini. Bapak Ibu, saya akan berikan lagi ini PR-nya Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu boleh kerjakan, dan semoga ini bisa menolong kita dalam proses luka hati kita, Bapak Ibu.